Buntut dari tragedi Stadion Kanjuruhan, kompetisi Liga 1 2022 masih terhenti dan belum ada kepastian kapan akan dilanjutkan. Dalam masa rehat kompetisi ini, sejumlah pelatih klub Liga 1 2022 harus memutar otak untuk menyusun program latihan. Di antaranya adalah pelatih Arema FC Javier Roca. Tim menjalankan program pemulihan mental dan trauma bersama psikolog sejak tanggal 20 Oktober tahun 2022 lalu hingga penghujung bulan Oktober. Program tersebut sudah selesai dan psikolog pun tidak dilibatkan lagi. Javier Roca mengakui jadwal kompetisi yang serba tidak pasti menjadi masalah tersendiri. Simpang siur kompetisi membuat tidak ada acuan pasti sehingga tidak ada target dalam setiap latihan membuat latihan hanya difokuskan untuk menjaga kestabilan kondisi saja. Latihan masih di stabilitas kebugaran saja, biasanya latihan kan untuk kebutuhan kompetisi, tapi saat ini tujuannya paling tidak ada kegiatan, tutur pelatih 45 tahun itu. Biasanya latihan kan untuk kebutuhan kompetisi, tapi saat ini tujuannya paling tidak ada kegiatan, tutur pelatih 45 tahun itu. Untuk mengejar banyak ketertinggalan fisik, Javier Roca memutuskan menggelar latihan selama 6 hari dengan 1 hari libur di akhir pekan. Di setiap sesi latihan diselipkan program latihan yang melibatkan bola. Hal itu dilakukan untuk menjaga rasa pemain terhadap bola di lapangan. Dan di sesi latihan saya memang selalu ada bola, jadi tidak ada latihan terpisah. Ya mungkin ada sesi latihan terpisah di gym, tapi sekarang ya latihan sesi normal, terangnya. Opsi untuk beruji coba pun dipertimbangkan untuk mengisi waktu kosong tetapi akan dilihat kembali dengan kondisi ke depan. Mungkin ada, tapi kita menunggu kejelasan liga, karena selama ini kita hanya dalam spekulasi, bisa saja besok, nanti, November, kita tidak tahu, tegas pelatih asal Chili tersebut, yang pasti kita wajib latihan. Karena secara kontrak kita wajib datang latihan atau ikut jadwal yang sudah ditentukan manajemen dan tim pelatih, pungkasnya. Sementara, juru bicara Iwan Bule, Ahmad Riyad mengatakan, Iwan Bule dicecar sekitar 35 pertanyaan oleh penyidik Subdit I Kamnek di Treskrimum Polda Jatim. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada Iwan Bule merupakan pertanyaan tambahan atau baru, dibandingkan dengan sesi agenda pemeriksaan pertama, pada 2 pekan lalu. Namun, ada juga pertanyaan yang memiliki substansi yang sama seperti sesi agenda pemeriksaan sebelumnya. Pertanyaan seputar identitasnya, pendalaman peran dan fungsi PSSI, sekitar 34-35. Lalu sebagai regulator, operator siapa? Lalu pembagiannya sebagai regulator pelaksanaan, penanggung jawab kompetisi, pertandingan, ujar Ahmad Riyad pada awak media. Mengenai dokumen yang dibawa oleh Iwan Bule, Riyad mengatakan, dokumen itu berisi SK organisasi, hingga daftar tugas dan kewenangan dari PSSI. Dokumen, semua jadi mulai SK PSSI sudah ada, mulai workshop, yang dilakukan PSSI apa, sebagai panpel, sebagai klub, sebagai bisnis ada semua, bagaimana edukasi klub dari awal sampai berakhir pertandingan, 1 bulan sebelum kompetisi itu kan pasti ada tahapan yang dilakukan, kepada LIB apa saja, terhadap klub apa saja, pungkasnya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule dicecar 35 pertanyaan selama 5 jam diperiksa penyidik untuk kedua kalinya. Iwan Bule diperiksa terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, di Mapolda Jatim, Kamis, tanggal 3 November tahun 2022, sore. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Iwan Bule tampak berjalan keluar dari pintu utama gedung di Treskrimum Mapolda Jatim. Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 2 itu diperiksa sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iwan Bule menyampaikan permohonan maaf jika harus melakukan penjadwalan ulang atas agenda pemeriksaan yang akhirnya bisa terlaksana hari ini. Tadi kami memenuhi panggilan Polda Jatim, karena minggu lalu kami belum bisa hadir, karena beberapa kegiatan, rakor dan Piala Dunia, ujarnya di hadapan awak media. Dalam proses pemeriksaan kedua yang dijalaninya itu, Iwan Bule juga menyerahkan sejumlah dokumen yang diminta oleh penyidik. Selain itu, Iwan juga sempat dicecar sejumlah pertanyaan tapi ia enggan menyampaikan pertanyaan dari penyidik tersebut pada media. Nanti mungkin secara teknis ditanyakan penyidik, pungkasnya.